Jadi seperti kita katakan bahwa ada konspirasi di dalam pembentukan undang-undang untuk memperlemah penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi itu, mungkin kita perlu melihat pada ketentuan pasal 69 dan 71 Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi ketika KPKPN menggebu-gebu membongkar kejahatan pejabat yang tidak wajar, KPKPN dibubarkan tahun 94 bersamaan dengan terbentuknya KPK. Di dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, ya, di situ dia menyatakan bahwa dalam hal, ya, ketentuannya menyatakan bahwa dengan dibentuknya KPK, ya, dengan di pasal 69 itu dia menyatakan bahwa dengan dibentuknya KPK, maka KPKPN atau Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN menjadi bagian pencegahan di KPK. Itu artinya segala kewenangan KPKPN baik mengenai pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara maupun pemeriksaannya. Pemeriksaannya itu ada 3 tahapan. Pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, yaitu mulai masuk kepada asal-usul kekayaannya, perolehnya dari mana, ya, dan diatasnamakan ke siapa, bagaimana transaksi itu. Betul. Lalu pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus itu kalau harta penyelenggara negara yang bersangkutan mencurigakan, jumlahnya jauh lebih besar dari pendapatan yang dia laporkan di dalam LHKPN. Karena di dalam LHKPN itu dia harus laporkan gajinya, gaji pokok, tunjangan. Ada kolom lagi, adakah penghasilan lain? Dia harus jawab penghasilan lain. Saya dapat tiap tahun atau tiap bulan dari saya punya rumah yang saya koskan atau saya kontrakan. Saya sewakan mobil. Atau saya sering jadi narasumber di berbagai forum seminar diskusi, saya dapat honor. Nah, itu dia harus laporkan. Setelah dia laporkan semua, jumlahnya seberapa? Yang kalau di total dalam 1 tahun, mungkin 1 tahun dia hanya menghasilkan 500 juta. Tapi di tahun yang sama dia belanja 5 miliar. Nah, ini yang menimbulkan kecurigaan. Nah, dalam kaitan dengan itu, masuk ke pasal 71, itu dia katakan bahwa dengan terbentuknya KPKPN tadi, maka pasal 10 sampai dengan pasal 19, pasal 10 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN dinyatakan dicabut. Padahal di atasnya dijanjikan menjadi dengan segalanya dimasuk di KPK. Tetapi kewenangan KPKPN di dalam Undang-Undang 28 itu tidak diadopsi di dalam Undang-Undang KPK, malah hilang sama sekali. Inilah yang saya katakan bahwa politik konspirasi oleh pemerintah pada waktu itu dan DPR yang karena tidak happy dengan keberadaan KPKPN yang tiap hari menguliti kekayaan penyelenggara negara, dibuai dengan KPK ini. Jadi sebetulnya selama sekian puluh tahun ini kita masyarakat terbuai dengan kedikdayaan KPK yang sebetulnya semu. Mengapa kita katakan semu? 20 tahun pemberantasan korupsi oleh KPK, Indonesia tetap negara terkorup. Inilah kelemahan pemerintah dan DPR atau niat jahat pemerintah dan DPR melalui undang-undang KPK ini harus kita buka kepada publik supaya segera harus direvisi. Kembalikan marwah LHKPN, karena LHKPN ini kaitannya dengan pembuktian terbalik yang diatur di dalam pasal 37, 38, 38 ABC Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena ini kan menyangkut hukum acara. Jadi pembuktian terbalik ini kan dia harus menjelaskan bahwa harta saya yang saya dapat sekian banyak ini bukan dari korupsi, saya beli dari ini, saya warisan. Ini yang membuat pejabat takut. Jadi LHKPN yang ditutup-tutupi dan pembuktian terbalik yang tidak pernah diterapkan selama berjalannya rejim KPK
ini kaitannya dengan ketakutan penyelenggara negara atas harta haram yang mereka peroleh. Jadi begini Bung Petrus, semua aturan perundang-undangan ini kan merupakan output, muara dari sebuah proses politik di DPR. Di DPR itu kan orang-orang itu terdiri dari partai-partai punya perwakilan di sana. Sedangkan kalau kita coba menelusur ke belakang, ada sebuah hasil survei di mana berbagai praktek korupsi itu di partai politik, di dewan, yang hari ini kita percaya bahwa mereka itu sebagai makhluk-makhluk yang suci mengalahirkan undang-undang. Tapi kalau kita lihat seperti ini, berbagai aturan undang-undang saling jegal-menjegal. Jadi secara sistemik ini dikebiri dari perencanaannya atau didesain sedemikian rupa sehingga siapapun juga yang akan menjalankan roda pemerintahan ini, dia tersandra dengan kondisi ini. Jadi Bapak Presiden mungkin punya niat baik, tapi niat baik saya tidak cukup karena begitu sampai pada tataran pelaksanaan, undang-undangnya bilang begini. Nah, seperti sekarang kita lihat, kalau para penyelenggara negara ini punya uang banyak dan sebagainya, ada yang bilang, kenapa tidak dijerat saja dengan undang-undang pencucian uang? Tapi mereka lupa bahwa pencucian uang itu bukan pasal utama, itu pasal yang jadi akibat daripada sebuah kejahatan. Bagian hilir, jadi yang predikat crime. Nah, seperti sekarang ya Rafael, predikat crime-nya apa? Sedangkan tahu-tahu kita dengar bahwa PPATK membuka safety deposit box-nya di perbankan. Nah, sedangkan proses ini juga menyalahi hukum acara sebenarnya karena datang membuka tidak melalui peristisia. Sedangkan ini masuk pada tahap penyidikan. Nah, apakah PPATK punya kewenangan penyidikan dalam hal ini? Nah, ini praktik-praktik tumpang tindih yang secara secara nyata bikin masyarakat senang. Wah, sekarang PPATK sudah bikin begini begitu. Tapi sebenarnya ada hukum acara yang terlanggar di sana. Dan ini saya teringat ya, seperti kemarin PPATK menyatakan bahwa temuan mereka terkait dengan kekayaan yang berlimpah dari sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan sudah dilaporkan ke KPK dari tahun 2012. Tetapi dibantah oleh Abraham Samad bahwa KPK tidak pernah terima. Jadi ini sebetulnya siapa yang berbohong? Saya lalu lihat, saya kembali lagi kepada, karena memang LHKPN ini momok, ya, di mata penyelenggara negara itu barang satu ini hantu ini, karena membuka borok kejahatan yang mereka lakukan selama dia menjadi penyelenggara negara yang diperolehnya secara tidak wajar. Nah, ini yang harusnya dengan munculnya kasus Rafael, kelemahan-kelemahan dalam produk perundang-undangan, terutama undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, apalagi revisi yang terakhir, itu sama sekali tidak menyinggung tentang LHKPN. Di undang-undang yang sebelumnya juga tidak menyinggung, tetapi ada dikeluarkannya peraturan KPK yang mengatur tentang kewajiban melaporkan LHKPN, tetapi keterbukaannya tidak ada, dibatasi. Walaupun dengan argumentasi, ya kami kan umumkan di berita negara, tapi masyarakat di desa-desa kan tidak paham berita negara itu, cara lihatnya bagaimana. Nah, sedangkan kalau LHKPN itu dibikin semacam akta otentik, maka bisa dikenakan memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Nah, dari situ bahwa menjadi titik masuk untuk nanti pencucian uang. Nah, mestinya seperti itu, karena kalau kita lihat, kalau dulu di KPKPN itu, LHKPN selain diserahkan untuk diumumkan di berita negara, dimuat juga di media, koran-koran muat kekayaan waktu si A, si B, si C begini. Kapolri, ya, disebutkan satu persatu, tanahnya, alamatnya di mana, sertifikatnya nomor berapa, jumlah harga NJOP-nya berapa disebut. Dan itu mungkin momen yang tepat di mana partisipasi masyarakat. Oh, tidak benar. Si Kapolri, si A punya tanah, ternyata ada tanah di lain. Nah, masyarakat punya peran berpartisipasi dalam tinggi. Partisipasi masyarakat dalam LHKPN di tahun 2002 sampai 2004 itu sangat tinggi. Tetapi ini semua serta-merta dikubur dengan lahirnya undang-undang tentang KPK. Sedangkan pada era Pak Jokowi ada sebuah ketentuan, seingat saya, siapa yang bisa melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi akan diberikan insentif ratusan juta. Nah, ada melalui peraturan presiden. Nah, pada saat itu saya katakan 2018. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Apabila orang melapor tapi tanpa karena masyarakat awam, dia tidak didukung oleh fakta dan sebagainya, dia bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik ini. Dan itu sekarang jadi model. Jadi model. Ya. Membongkar korupsi kayak kemarin, Wakil Menteri Hukum dan HAM
dilaporkan ke KPK, hanya dalam hitungan menit Dia laporkan balik. dia sudah ada di Mabes Polri buat. Jadi ini kan sebetulnya membungkam peran serta masyarakat. Apa yang dilakukan Sugeng atau IPW itu fungsi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya aparat negara yang diduga melakukan KKN. Tetapi dia malah dipolisikan. Harusnya kan prosesnya ya dibuka dulu, terbukti atau tidak. Kalau tidak terbukti, baru Sugeng Teguh Santoso dan kawan-kawan bisa dipolisikan. Tetapi ini terbalik. Nah, mestinya kan siapa yang melapor, dia kan punya kewajiban bawa dokumen, bukti apa yang dia dilaporkan dan sebagainya. Jangan tiba-tiba si pelapor dipanggil. Yang dilakukan Sugeng itu udah sangat tepat. Dia lapor dengan tetap menjunjung tinggi aja duga tak bersalah, tidak menyebut nama, ya. Semua dia tidak menyebut nama. Dan dia bawa bukti, dan itu dia serahkan ke kita. Lalu fitnahnya di mana? Semua dia inisial. Dan itu saluran untuk masyarakat berpartisipasi. Betul. Tapi ini dia dilaporkan. Nah, kita berharap Polri jangan akomodir atau jangan memproses laporan dua anak buah wakil menteri ini. Nah, sabar. Ini dua anak buah ini, kalau wakil menteri kan aparat sipil negara. Kalau yang kita dengar di berbagai media bahwa kedua anak buah ini pengacara. Kalau anak buah atau staf khusus atau staf pribadi, apakah ini juga staf memang aparat sipil negara atau pengacara yang memang sengaja menempel di wamen sehingga kalau ada perkara lempar ke sini? Ini kaki busuk sistem. Jadi untuk melakukan proses pencucian uang lagi dari seorang wamen bisa terjadi. Jadi staf khusus atau ASPRI ini sebetulnya modus. Dalam kasus wamen ini, saya lihat ini menjadi modus untuk memudahkan KKN dan untuk gampang berlindung menyelamatkan bosnya. Kalau ada transaksi nilainya besar atau kecil, itu dia profesional. Dan ini menjadi didalilkan oleh wamen bahwa itu adalah urusan profesional. Sespri saya sebagai lawyer dengan saudara Sugeng Teguh Santoso. Nah, untuk apa seorang wamen piara lawyer untuk masuk kepada transaksi yang busuk begini? Untuk apa kalau bukan untuk KKN? Ini mungkin model berulang. Kita lihat dalam kasus Teddy Minahasa dengan Kapolres. Kapolres punya space pribadi yang soal ini antar ini apa sabu dan sebagainya. Ini modus berulang daripada para pejabat penyelenggara pakai kaki-kaki busuk serupa ini kan. Nah, ini mau terbuka pada saat persidangan, rekaman teleponnya kalau baru kelihatan. Nah, mungkin saja kalau memang polisi mau cepat dan sebagainya, rollback. Pasti ada pembicaraan telepon antara seorang wamen ini dengan dia punya orang-orang kepercayaan ini. Karena dalam banyak hal kita lihat kemampuan teknologi untuk rollback rekaman itu kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak dipakai. Padahal itu sebenarnya bisa diuraikan apa saja sih omongan mereka dalam mengkonstruksikan sebuah perbuatan yang cenderung melanggar hukum ini. Kita kembali ke soal lapor balik. Ya. Lapor balik ini sebelumnya itu kalau tidak salah waktu Presiden SBY kalau tidak salah ya, itu ada satu kebijakan ketika masyarakat melapor tentang dugaan korupsi kepada aparat penegak hukum dan dalam waktu yang bersamaan pejabat yang dilaporkan itu maka aparat penegak hukum harus mendahulukan laporan masyarakat tentang dugaan korupsi itu. Nanti kalau dugaan korupsi itu, laporan itu tidak terbukti, baru Polri memproses laporan pejabat yang merasa difitnah. Tetapi akhir-akhir ini justru pejabatnya beramai-ramai melaporkan masyarakat yang melakukan fungsi peran serta masyarakat. Padahal fungsi peran serta masyarakat yang diatur di dalam berbagai perundang-undangan, termasuk di dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perundang-undangan lain ini kan bagian dari pemerintah memberikan hak kepada masyarakat sebagai bagian dari demokrasi. Harus ada check and balance, kedaulatan rakyat juga harus ikut menentukan. Rakyat punya hak untuk memberikan kontrol terhadap penyelenggaraan negara ini. Tetapi lagi-lagi pejabat ini sedikit-sedikit membungkam. Caranya apa? Laporkan ke polisi. Nah, indikasi ini menunjukkan
polisi sebagai aparat negara, pejabat sebagai aparat negara, ini semacam kolaborasi para penjahat. Jadi saling melindungi. Nah, sedangkan sebenarnya hak masyarakat untuk berkontribusi untuk memberantas korupsi atau KKN ini, itu yang harus tumbuh kembangkan supaya semakin bertambah masyarakat merasa dia ikut memiliki negeri ini, dia tidak ingin negeri ini tambah rusak karena praktek-praktek bobrok serupa itu. Jadi harusnya aparat penyelenggara negara yang lain juga sadar bahwa kalau masyarakat kurang-kurang ya kita dorong mereka untuk kalau lain kali lapor didukung oleh bukti yang memadai dan sebagainya. Tetapi bukan pagi-pagi betul lapor terus ini karena laporan dari pejabat juga masyarakat itu smash. Ya, ini kan membunuh suasana demokrasi dan partisipasi masyarakat untuk memberantas korupsi. Sedangkan kita tahu bahwa korupsi ini sebuah pekerjaan yang begitu masif di negara ini. Kalau kita biarkan masyarakat semakin berpartisipasi, maka korupsi ini lebih sederhana, lebih mudah untuk bisa diberantas. Tapi kalau masyarakat itu bungkam dan jadi hanya penonton dan urus dada, ini korupsi akan tumbuh berkembang karena praktisi atau penyelenggara negara beramai-ramai. Kalau kita anggap dulu, kalau kejahatan dulu gangsir ya, gangsir itu penjahat atau maling itu gali tanah dari luar rumah, masuk ke dalam rumah untuk mencuri harta pemilik rumah. Kalau gangsir di musim sekarang, para penyelenggara di dalam rumah itu mereka yang bikin lorong-lorong dengan kaki busuknya untuk bawa keluar harta yang negara ini punya, dan masyarakat jadi penonton. Jadi memang fenomena terbalik ini, menggangsir ini. Ya, jadi memang selama ini perlawanan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi itu selalu muncul dari penyelenggara negara sendiri. Kita lihat mulai dari di awal Orde Baru, beberapa lembaga pemberantas korupsi dilahirkan kemudian dibubarkan lagi, ya, karena tidak nyaman. Begitu seterusnya sampai dengan era reformasi juga begitu. Dilahirkan lembaga pemberantas korupsi, dibubarkan. Dilahirkan jalan 1-2 tahun. Kalau KPKPN masih lumayan ya, harusnya 5 tahun, tahun keempat dibubarkan. KPK sering terjadi percobaan untuk diperkecil, dibubarkan dan segala macam. Nah, mereka hanya berhasil mengkebiri, mereka hanya berhasil memperlemah, tetapi mereka gagal membubarkan karena perlawanan rakyat pun kuat pada waktu itu atau selama ini. Jadi jika kita ingin supaya negara berhasil memberantas korupsi, maka yang duduk di parlemen, yang duduk di eksekutif, itu harus punya hati yang sama. Ketika hatinya busuk atau kakinya busuk seperti bahasa Bung Alphonse, maka kita hanya berbui-bui percuma saja. Masyarakat boleh berpartisipasi dengan semangat yang luar biasa, hasilnya nol. Kita masih tetap ditempatkan pada posisi sebagai negara terkorup sampai hari ini. Artinya pemberantasan korupsi di era reformasi sesuai dengan cita-cita reformasi, amanat rakyat di dalam TAP MPR dan berbagai perundang-undangan gagal total. Karena begini, soal korupsi ini kan kalau kita di pasal 2 ada perbuatan melawan hukum. Nah, di pasal 3 penyalahgunaan wewenang. Yang melawan hukum itu perbuatan karena penyelenggara melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan sebagainya. Ini menyalahgunakan kewenangan di pasal 3 karena punya kewenangan. Nah, kita bisa lihat berbagai praktek di antara pasal 2 pasal 3 ini ada praktek-praktek penyimpangan yang sekarang kita lihat contoh. Bayangkan seperti yang kita lihat akhir-akhir ini fenomena yang menarik kan, Goto itu. Telkomsel itu BUMN, anak perusahaan dari BUMN kan. Dia dengan sekian triliun menggelontorkan, terus sekarang dalam 1 tahun anjlok. Ini orang-orang siapa gerangan? Ini orang-orang yang dekat dengan aparat penyelenggara negara. Nah, jadi memang penyakit ini ada. Satu hal yang menarik, Bung, saya lihat hampir sebulan ini masyarakat memfokuskan perhatiannya kepada gaya hidup mewah penyelenggara negara. Dan yang menjadi puncak gunung es ketika meledaknya kasus Saudara Rafael. Tetapi kenapa hanya Mahfud MD seorang yang bersuara lantang terus-menerus sampai hari ini? DPR diam, Kapolri tidak memberikan respons dengan misalnya menyatakan saya akan bentuk tim khusus untuk ini. Jaksa Agung diam, KPK apalagi. KPK hanya fokus kepada Rafael seorang. Kenapa mereka tidak berpikir untuk bagaimana menciptakan suatu sistem, dan sistem itu harus diberlakukan kepada setiap kementerian dan lembaga negara
agar LHKPN ini betul-betul menjadi filter atau pintu masuk utama menjadikan seorang penyelenggara negara itu betul-betul hidup bersih dan bebas dari KKN. Apakah karena ini mereka udah saling melindungi dan saling menyandera, atau ada sebab lain di luar itu? Kalau fenomena Pak Mahfud sebagai seorang Menko Polhukam berteriak di padang gurun ini, beliau sepertinya seorang Don Quixote yang sedang sendiri, sedangkan beliau mengkoordinasikan para panglima-panglima hukum, dan beliau teriak ini para panglima seperti ini, yang sinyalmen Bung Petrus tadi, para panglima ini kelihatan sedang lupa ingatan apa yang menjadi tupoksinya mereka. Karena apabila apa yang Pak Mahfud teriakan itu dan dianggap sebagai ada dugaan, ini selalu penegak hukumnya dugaan adanya tindak pidana. Saya masih ingat bahwa Profesor almarhum Saitapi katakan, aparat penegak hukum itu bekerja bukan praduga tidak bersalah, dia menduga ada kesalahan baru dia lakukan langkah-langkah pengungkapan tindak pidana. Kalau dia omong praduga tidak bersalah, itu omong di gereja, di masjid. Orang tidak boleh lihat berdosa, dia orang-orang baik semua. Nah, terhadap indikasi-indikasi transaksi mencurigakan terus belum merupakan tindak pidana. Nah, disitulah mestinya begitu Pak Mahfud berteriak ini, bersaut-sautanlah Kapolri, Kejaksaan Agung, KPK. Menurut saya ini Polri dan Kejaksaan Agung harus bertindak lebih dahulu. Karena apa? Kalau KPK ini langsung mau masuk tuh dia tersangkakan karena mau sita dan sebagainya, ada proses sudah penyidikan, sudah ketersangkaan. Dia kan tidak mungkin menghentikan penyidikan nantinya. Tapi kalau polisi sama jaksa ini hari dia bikin tersangka, besok dihentikan, suka-suka dia. Paling-paling di pra peradilan. Dan itu bukan barang aneh. Nah, kenapa kejaksaan maupun polisi tidak segera melihat bola yang dilempar oleh Pak Mahfud ini, terus dia smash masuk gawang untuk membuat masyarakat ini merasa bahwa mereka ada negara hukum di mana para petarung ini sedang memperjuangkan kesejahteraan rakyat, para koruptor dimiskinkan atau diberikan sanksi yang keras karena bisa membuktikan praktik-praktik buruk itu. Tapi mungkin nggak bahwa Mahfud MD sedang bermain? Harusnya kan dengan kondisi seperti ini, Mahfud MD panggil Kapolri, panggil Jaksa Agung, panggil Ketua KPK, panggil BPK, panggil PPATK, duduk sama-sama, rapat, dan ambil sikap. Ini tidak pernah terjadi loh. Tapi Pak Mahfud hanya dari hari ke hari dia bicara di media. Kekuatan Pak Mahfud MD hanya dengan media. Tapi dia tidak pernah secara konkret panggil semua kementerian yang ada di bawah Menko Polhukam, instruksikan, laksanakan. Ya, menurut saya mungkin Pak Mahfud perlu panggil untuk melakukan sebuah arahan yang tegas, bentuk satgas, untuk mulai melakukan langkah-langkah pengungkapan perkara-perkara ini secara kasih time limitation, batas waktu. Ini ada begini, kerjakan mulai ini hari sampai kapan dan sebagainya. Dia sebagai menteri koordinator kan punya kewenangan serupa itu. Nah, sangat tinggi. Kalau memang dia tidak melaksanakan, itu memang jadi tanda tanya, karena kenapa dia cuma ngomong di media? Atau ini sebuah terobosan karena dia juga sudah putus asa juga lihat praktek-praktek buruk ini berjalan sekian lama, dan dia coba membuat terobosan baru dengan memberikan tekanan lewat media sosial. Karena sudah terbukti, kasus Yosua itu kalau dulu tidak diteriakkan lewat media sosial juga akan tenggelam. Nah, kalau kita mau ikut secara normatif aturan main hukum saja, mungkin tidak bisa tembus tembok-tembok yang seperti ini yang sudah terbangun. Atau begini mungkin ya, ini juga merupakan salah satu trik pemerintah berkelit. Kita ambil contoh, beberapa bulan lalu mafia tanah gencar disuarakan. Bahkan Menko Polhukam menjanjikan akan bentuk satu tim lintas institusi, KPK ada di dalam, BPN di dalam, polisi, semua ada di dalam. Tetapi setelah itu senyap, mafia berjalan terus. Muncul kasus Yosua dengan segala macam ada rekayasa dan segalanya. Ya, dari rekayasa kemudian muncul illegal mining, satgas, illegal mining, soal illegal judi Kaisar, segala macam itu semua dimunculkan, rame, senyap. Kemudian isu ya. Jadi isu besar yang ditutup dengan isu yang lain, sehingga ini kesannya seperti masyarakat ini dikecokkan dengan
sikap atau trik pemerintah untuk menutup-nutupi kegagalannya menyelesaikan isu yang satu kepada yang lain. Semua kemungkinan bisa terjadi ya, karena memang kalau kita lihat seperti itu, seolah-olah di Indonesia itu begitu kompleksnya, begitu banyaknya permasalahan, bagaikan ombak di laut aja. Satu masalah masih terangkat, belum selesai, ombak baru sudah, ombak baru. Dan masyarakat kita begitu permisif atau gampang memaafkan. Jadi sebuah isu yang besar kemarin, taruhlah illegal mining ataupun judi online, belum selesai atau sudah mulai main lagi, tapi masyarakat udah lupa isu itu seiring dengan perkara Sambo udah berjalan. Nah, masuk lagi isu jaringan narkotika dan sebagainya. Terus sekarang masuk lagi dengan gaya hidup mewah daripada pejabat penyelenggara Departemen Keuangan dan sebagainya. Dan dulu Presiden sudah omong juga di polisi agar hindari hidup mewah dan sebagainya. Tapi juga nyatanya itu waktu tidak ada tindak lanjut seperti di Departemen Keuangan. Baru ini kali gaya hidup mewah ini anaknya pukul orang, aniaya orang, terus bapaknya diseret karena gaya hidup mewah. Jadi ini ada dua buah papan di atas sebuah jurang yang tidak sinkron, tapi berhimpitnya tidak pas. Tetapi ini perkara menjadi membesar, seolah-olah perkara induknya ya ini gaya hidup mewah ini mengakibatkan anak nakal. Padahal hubungan sebab akibatnya tidak seperti itu sebenarnya. Ada gejala antara pimpinan yang satu menyalahkan pimpinan yang lain, padahal mereka ada di dalam satu keluarga besar Kabinet Indonesia Maju. Mereka tidak sungkan-sungkan menyalahkan yang satu terhadap yang lain. Padahal harusnya kan mereka saling kontak, bertemu, bicara, membahas. Misalnya kemarin hampir semua Mahfud MD menyalahkan Sri Mulyani, PPATK juga sempat menyatakan bahwa Kementerian Keuangan begitu banyak terjadi transaksi mencurigakan. Ini sepertinya mekanisme hukum mereka abaikan. Padahal dalam soal kasus rekening gendut atau kekayaan berlimpah para pejabat di hampir semua kementerian, khususnya Kementerian Keuangan, Sri Mulyani tidak boleh disalahkan. Karena tugas penegakan hukum, tugas memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah tugas KPK, tugas Polri, dan tugas kejaksaan, aparat penegak hukum. Kenapa tiga institusi ini tidak disalahkan? Kok Sri Mulyani disalahkan? Sri Mulyani itu kan urusannya lain, ya. Dia memikirkan anggaran, dia memikirkan pengelolaannya, dia memikirkan distribusinya. Urusan korupsi itu sudah ada kewenangan dari institusi masing-masing, dalam hal ini Polri, Jaksa, KPK, PPATK, BPK, dan lain-lain. Kenapa lembaga ini tidak disalahkan, tapi kok Sri Mulyani mau disalahkan? Menurut saya, Sri Mulyani bukan orang yang harus dimintai pertanggungjawab atau dibebankan untuk memikul tanggung jawab ada kesalahan anak buah. Ini kan baru Kementerian Keuangan, belum lagi kementerian lain, agraria, kemudian perdagangan, perindustrian, di DPR sana, di Polri, semua pertahanan, semua ada nilainya besar-besar. Tapi kok sengaja Kementerian Keuangan ini jadi bulan-bulanan? Ini ada apa? Ya, karena kalau kita lihat seperti itu, ya itu seperti saya katakan, betapa kompleksnya masalah yang ada di Indonesia ini. Dan kalau para menteri ini ibaratnya orkestra, ada yang bawa suara tenor, alto, bass, dan sebagainya. Nah, masing-masing tidak nyambung ini. Masing-masing teriak sendiri-sendiri, bikin diri sendiri, sedangkan mereka itu dirangkai dalam sebuah rangkaian aturan perundang-undangan. Siapa berbuat apa itu harus jelas. Jadi kalau seperti kata Bung Petrus tadi, ya kalau soal korupsi, soal uang negara yang hilang dan sebagainya, kemana? Setelah ada data daripada PPATK, terus kemana aparat penegak hukum, penyidiknya kemana ini? Nah, jangan tunggu sedikit, ada OTT baru rame dan sebagainya. Ini nggak usah OTT, data PPATK kalau memang benar dari 2012 sudah serahkan, kalau diplototin saja, ini kan profil pendapatan sama pengeluaran sudah tidak cocok, dan pencatatan. Nah, itu sudah jadi pekerjaan rumah, tapi kita bisa lihat mungkin saja di bagian divisi pencegahan di KPK, kalau orangnya terbatas sedikit, memang ini akan jadi tumpukan kertas sampah. Sedangkan kalau divisi OTT atau penindakan, itu yang digembar-gemborkan karena itu kelihatan bisa mengundang decak kagum masyarakat. Hebat baru nangkap orang. Padahal bisa nangkap dari database. Kalau mereka agak berilmu, di dalam konsep ilmu pengetahuan itu kan frame of reference ya. Jadi
library research, kajian library itu apa? Data yang tercatat tuh diplototin tiap hari, ketemu itu. Ngapain cari keluar-keluar? Nah, apa represi dan OTT itu kelengkapan, pelengkap aja. Tetapi yang mencegah ini nih, kan orang semua udah lapor. Loh, kok laporanmu Rp5? Ternyata kamu punya pengeluaran Rp10. Dari mana ini kekayaannya gitu? Dan salah satu penyakit yang sekarang ini menguat di kalangan penegak hukum kita, kasus-kasus pidana yang menyangkut kepentingan umum, itu pun mereka masih menunggu harus ada laporan masyarakat. Padahal media sudah mengungkap secara vulgar, ya. Bahkan mungkin juga sebelum dibuka secara vulgar oleh media, mereka sebetulnya sudah tahu lebih dulu. Ya. Tetapi mereka selalu berlindung di balik tidak ada laporan masyarakat. Ini menurut saya ada kebodohan daripada penegak hukum, karena ini bukan delik aduan. Satu, kedua, contoh yang sederhana analoginya. Sekarang kalau memang penegak hukum, baik itu siapapun penegak hukum penyidik, tunggu laporan masyarakat. Sekarang bagaimana keadaannya apabila di pinggir jalan ditemukan ada orang tergeletak mati dan kelihatan patah-patah? Apa tunggu mayatnya bangun bikin laporan polisi dulu baru penyidik bertindak? Kan tidak. Polisi bisa membuat laporan dan berita acara pendapatan, dari situ dia mengangkat. Saya masih ingat kasus Hendra Harja. Yang melaporkan tentang kasus Hendra Harja seorang polisi. Nah, pada saat di persidangan di Jakarta Selatan, pengacara dari pihak Hendra, apa legal standing daripada si pelapor dalam hal ini? Nah, ini kan bukan delik aduan, ini delik umum. Apabila diduga ada tindak pidana, maka polisi wajib melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana. Dari penyelidikan tersebut, apabila ada tindak pidana, maka dikembangkan untuk menemukan adanya ketersangkaan. Jadi kalau sekarang sedikit-sedikit bilang belum ada laporan masyarakat, terus buat apa Anda sebagai penegak hukum itu digaji? Apa mau suruh masyarakat jadi penyidik? Nah, ini pemikiran yang terbalik karena kebodohan menurut saya, yang harus segera para penegak hukum menyadari bahwa tugas mereka ada dugaan terus, mereka harus on CI dan menemukan ada tidaknya tindak pidana. Kalau tidak ada, bukan tindak pidana. Kan itu kerjaan mereka kok, begitu. Baik, saya kira diskusi tentang gaya hidup mewah dan LHKPN, pembuktian terbalik, dihubungkan dengan hiruk pikuk banyak pejabat Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Pajak yang sekarang ini lagi menjadi sorotan publik. Semoga ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya Polri, KPK, dan Kejaksaan, merespons ini dengan langkah-langkah konkret. Sekian, kita akhiri, sampai ketemu pada isu berikutnya.